ini ya, yang menuju zona K ini ya, di destination 2, destination 3. Yang TI1, TI2 ini adalah perjalanan ya, jumlah yang melakukan perjalanan dari zona I ke zona 1, dari zona I ke zona 2, dari zona I ke zona 3. Terus berikutnya adalah Detroit Model. Model ini dikembangkan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan Detroit Metropolitan Area Traffic Study ya, dalam usahanya mempersingkat waktu operasi komputer dan mengoreksi metode sebelumnya. Untuk persamaan umumnya adalah seperti ini ya, TID sama dengan trip yang akan datang antar zona I ke zona D, ya, itu adalah trip saat ini yang pokoknya yang notasi huruf besar ini yang akan datang ya. Yang huruf kecil ini adalah notasi yang saat ini, ya, trip yang perjalanan saat ini dari zona I ke zona D. Dikalikan ya, ini adalah pertumbuhan, ini adalah pertumbuhan zona I dikalikan pertumbuhan zona D dibagi pertumbuhan ini ya, pertumbuhan total ya nantinya, pertumbuhan total I dengan D ya nantinya. Ini akan kita lihat yang dimaksud I besar nanti apa di contohnya. Nilai perjalanan untuk setiap sel matriks diatur dengan coba-coba dan iterasi sehingga total trip production dan trip attraction mendekati untuk faktor koreksi yang kecil, 5 atau 10%. Ya. Kalau saya biasanya lebih kecil lagi, bukan 5-10%, tapi 0,5% ya kalau kita mestinya 0,5%. Karena kita iterasi sampai selisihnya hanya sekitar 0,5% ya. Jadi iterasinya itu. Jadi total perjalanan dan perjalanan untuk asal tujuan di sel-sel matriks itu kalau di total itu hampir sama dengan total trip production-nya. Ya. Terus ini belum ada ininya, furnace model ya. Furnace model ini adalah metode yang paling sering digunakan di Inggris, yang juga termasuk metode iterasi ya. Metode ini berdasarkan estimasi faktor pertumbuhan, growth faktor untuk produksi perjalanan dan tarikan perjalanan. Ya, ini dua faktor pertumbuhan untuk setiap zona. Ya, tadi sudah sampaikan ada dua faktor pertumbuhan untuk setiap zona ya. Faktor pertumbuhan penduduk dan faktor pertumbuhan PDRB atau ekonomi. Ya, kalau pertumbuhan penduduk itu kita gunakan di prediksi asal perjalanan, ya, total asal perjalanan. Tapi kalau yang total tujuan itu akan dipasang faktor pertumbuhannya adalah PDRB atau ekonomi. Jadi faktor pertumbuhan faktor tersebut diaplikasikan pada baris dan kolom matriks asal tujuan untuk mendapatkan perjalanan masa depan. Nilai perjalanan untuk setiap sel matriks diatur dengan cara coba-coba dan iterasi sehingga total produksi perjalanan dan tarikan perjalanan mendekati untuk faktor koreksi yang kecil, 5 atau 10%. Nah, ini sama seperti konsepnya sama seperti Detroit model ya. Jadi sistemnya coba-coba iterasi. Metode furnace selalu punya satu solusi akhir dan terbukti efisien dibandingkan dengan metode analogi lainnya. Solusi akhir selalu sama, tidak bergantung dari perhitungan pengulangan, dimulai dari baris atau kolom. Ya. Ini yang furnace model. Ini mestinya ada filenya Pak Podcast, nggak ada Pak file. Furnace model, bentar ya, saya cekkan ya. Udah nggak ini filenya ya. Nggak ada info. Mungkin di ada penulisan.
Bentar saya cari furnace model ada. Ya, saya share ya contoh furnace model. Ini saya share ya yang Excel-nya ya. Nah, ini ada contoh 4 ini ya. Ada 4 zona. Ini adalah data asal tujuan perjalanan saat ini ya. Ini data perjalanan tujuan saat ini. Terus ini kalau di total ya, di total ke bawah itu ini total ke bawah itu ini total ke bawah ini total ke bawah itu ini. Yang ini itu ada total ke sini ya, menyamping sini ya. Ini juga total ke sini menyamping ya. Ini total di sini menyamping. Ya, sama ini. Terus ini adalah saat ini ya, total saat ini. Terus berikutnya kita diminta memprediksi asal tujuan perjalanan di masa mendatang. Ini ya. Di mana ya, di mana nantinya
perjalanan yang akan datang ini totalnya jumlahnya. Kalau ini kan saat ini ya, ini saat ini. Yang ini nanti yang akan datang ini. Nah, ya, sama ya. Ini yang akan datang. Biasanya notasinya ada aksennya di sini ya. Ini Pak saya zoom ya. Agak saya perbesar. Nah, ini adalah aksen ini menunjukkan ke depannya ya. Nah, di sini kalau furnace adalah kita tadi ada rumusnya ini ya. Coba saya ambil rumusnya. Ini ternyata sudah ada di PowerPoint-nya. Ya, furnace itu belum ada. Nanti rumusnya di sini aja. Ternyata di PowerPoint-nya ada ternyata selain ini ya. Saya belum semua baca. Saya ini dulu ya. Nanti nggak apa-apa kita simultan dengan PowerPoint dengan ininya aja, dengan apa Excel-nya kalau Anda nggak paham. Nah ini ya. Ini yang PowerPoint-nya ya. Ya. Nah ini adalah hasil trip generasi, hasil survei wawancara, ya data asal tujuannya ini ya. Jadi ini masuk di sini ya 3.000, 2.000, 4.000 ya. Trip production pada tahun rencana ya. Ini ya pada tahun rencana. Yang ini ada trip attraction pada tahun rencana. Nah, ini adalah sel asal tujuan perjalanan saat ini. Yang kuning ini ya. Ini kali total adalah ini ya. Ini tetap ke samping 200, 300, 200 di sini. 350, 200, 300 di sini. 100, 300, 400 di sini. Ya, 200, 350, 100 di sebelah sini, 150, 200, 300 di sebelah sini. Nah, nanti kita akan furnace ini kita akan memprediksi isi sel ini ya di masa yang akan datang, di mana batasannya adalah ini. Ya. Nantinya total ke sini itu harus sama dengan ini, total ini sama dengan ini, total ini sama dengan ini, ya total ini sama dengan ini. Itu juga yang arah di sananya ya, penyampingnya ya. Total ini itu adalah harus ini, total ini juga harus ini dan seterusnya sama ya. Nah nanti kita cari dulu ya apa faktor pertumbuhan ya faktor pertumbuhan dari zona ya misalkan dari zona I untuk trip production-nya ya dari zona I itu adalah 3.000 bagi 8.500 ketemunya ini ya kita cari 2.000 dibagi 700 itu ketemu ini 4.000 dibagi 850 ketemu ini terus 1.000 dibagi 800 ketemu ini ya. Nah, iterasi pertama adalah dilakukan terhadap ini ya, berbasiskan faktor pertumbuhan yang di sini. Ya. Jadi nanti zona 1 dikalikan punyanya zona 1 ya. Berhubung zona satunya 0 ya, kosong berarti ya kosong. Ya. Kalau yang ini nanti dikalikan 150 dikalikan ini. Ya. Ini ya. Terus yang zona 3 itu adalah 400 dikalikan ini 285. Oh maaf, dikalikan ini karena ini zona 1 ya, ini zona 1 dikalikan ini. Yang ini zona 4 dikalikan ini juga rata ya. Jadi semua zona yang ini nanti dikalikan ini. Ini juga ini nanti dikalikan ini. Ya, ini dikalikan ini kosong, ini dikalikan ini dikalikan ini maaf. Yang ini tuh ini dikalikan ini ya. Ini dikalikan ini kosong. Ini dikalikan ini ketemunya ini. Terus ini dikalikan ini ketemunya ini. Ya. Terus yang baris 3 yang berasal dari zona 3 ya. Ini dikalikan ini nanti jadinya ini ya. Ini dikalikan ini nanti jadinya ini ya.
Ini dikalikan ini nanti jadinya. Ini dikalikan ini kan 0 ya. Terus yang satunya ini dikalikan ini nanti jadinya. Terus yang bawah sendiri, ini kali ini ya. Ini kali ini kali ini 0 kalikan ini 0. Nah, nanti di total bawahnya sini. Kalau ini otomatis sama, sudah sama dengan tata rencana karena kita mengalihkannya dengan pembaginya ini ya, ini bagi ini sama. Ini yang di total ke bawah ini. Nah, di sini terlihat ya, karena target kita kan ini angkanya ya. Begitu kita ini dibagi ini, ya keluarnya angkanya ini. Berarti ini dibagi ini, itu angkanya ini. Ini dibagi ini, angkanya ini dibagi ini, itu adalah ini. Yang ini dibagi ini 1.500 dibagi 3.042, angkanya ini. Nah, tadi sudah, ini target itu harus satu, sama ya, antara nantinya total sel ini, dan rencana harus sama. Kebetulan ini kalau dari asal, ini adalah sudah satu, tetapi yang tujuannya, ya, itu masih belum satu. Sebenarnya tidak harus satu ya. Kita biasanya tadi kalau di atas antara 5 sampai 10% ya. Berarti toleransinya itu antara 0,95 sampai 1,05 plus minus 5% atau plus minus 10% nilainya ini ya. Supaya dikatakan sudah istilahnya adalah konvergen iterasinya. Bagus satu memang, tetapi sangat jarang bisa mendapatkan satu sehingga di situ ada toleransi ya 5-10% yang disampaikan di atas. Jadi kalau 5% yang kita ambil ya itu berarti nantinya ini antara 0,95 sampai 1,05 plus minus 5%. Kalau plus minus 1% ya 0,9 sampai 1,1 itu ya. Tapi kalau saya biasanya 0,995 sampai 0,105. Jadi 0,5% plus minus yang saya lakukan. Nah, bagaimana ini kok belum sampai mendekati satu ya, mendekati satu ya, mendekati satu. Nah, selanjutnya akan kita ini ya, kita iterasikan berdasarkan kalau tadi ini kan kolom ya, nah ini kan baris nanti. Jadi, caranya adalah kita cari terlebih dahulu ya faktor pertumbuhannya ya, yang belum jadi satu tadi. Ini kan iterasi satu ya. Iterasi satu itu berarti nanti kita ya, nah ini jadi 500 ya. Berarti nanti ini dikalikan ini ya. Mana tadi? 529 dikalikan 1,8 ini ya. 1,8 itu dari sini ya. Nah, ya. Jadi ini dikalikan ini adalah ini. Ini dikalikan ini menjadi ini. Ya, terus ini dikalikan ini menjadi ini dikalikan ini menjadi kebetulan 0. Ya. Berikutnya ini dikalikan ini ya, menjadi ini. Ini dikalikan ini menjadi ini. 4 dikalikan 125 dikalikan 0,213 menjadi 26. Jadi ini berbeda dengan yang tadi. Yang tadi kan pengaliannya berdasarkan ini ya, yang dikalikan di sebelah sini ya. Nah, kita berdasarkan faktor pertumbuhan ini yang dikalikan. Nah, sekarang yang dikalikan adalah faktor pertumbuhan yang di sini. Jadi nanti kalau yang namanya furnace itu bergantian, kolom baris, kolom baris, kolom baris. Jadi Anda kalau bikin rumus ya harus teliti ya. Biasanya kalau saya sudah menyiapkan rumus baris kolom 1, nanti berikutnya baru kita copy paste ya. Kalau copy paste dengan jarak antar matriksnya sama, otomatis nanti kita langsung bisa ke copy ya, thread sampai ke bawah. Tinggal kita narik satu itu nanti. Pokoknya satu paketnya baris dan kolom. Minimal satu itu dulu. Nanti Anda bikin berikutnya 10 ya. Kalau sudah 10 enak, nanti 10, 10, 10, 10. Nah, bisa sampai 100 kali, bisa sampai iterasi 100 kali. Untuk bisa mendapatkan konvergen ini. Ya.
Ini baru iterasi kedua ya. Iterasi ke-1, ini iterasi kedua. Nah, iterasi kedua ini nanti berarti yang bawah ini adalah mendekati 1. Ini 1 ya, 1 persis. Tapi ini berubah lagi. Karena kalau yang iterasi 1, ya, ininya 1. Nah, 1. Tapi berhubung iterasi 2, ini berubah lagi tidak menjadi 1. Yang ini justru menjadi 1. Ini hanya. Ya. Ini angka ini adalah ini dibagi ini. Ya, kembali lagi ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini. Angkanya itu ini. Kalau yang iterasi 1 ini sudah 1, ini belum. Nah, iterasi 2, ini sudah 1, ini kembali belum menjadi 1. Nah, nanti iterasi ketiga sama seperti iterasi 1. Ya, nanti ini dikalikan ini dikalikan ini dikalikan ini untuk mengisi sel-sel yang sebelah sini ya. Kita kembali ke iterasi 3. Oh, enggak ada. Di sini langsung ke iterasi 9. Sini didapatkan konvergennya adalah iterasi ke-9 ternyata. Di iterasi ke-9 kan ganjil ya. Kalau ganjil nanti yang 1 adalah sebelah sininya. Yang total ke asal perjalanan. Ya, total asal perjalanan itu akan konvergen menjadi 1. Ya, ini. Itu yang iterasi ganjil ya. Ya, ini kan ada ganjil, iterasi ke-1 sama iterasi kedua yang genap itu nanti yang 1 ada yang bawah. Nah, di sini yang bawah yang total total jumlah perjalanan tujuan ya, ini total tujuan ya, ke zona 1, ke zona 2, dan ke zona 3, zona 4 ya. Ini kalau dibandingkan ya, targetnya ini kan ya, ini targetnya ini yang hasil analisis iterasinya di sebelah sini. Ini ketemunya perbandingan antara target dengan hasil iterasi, ini adalah 0,98, ini adalah 2%. Ya, 2%. Ini juga 2%. Ya, ini adalah 2% juga. Tapi plus, ini minus, ini plus. Yang ini adalah 1%, karena 0,99 dibulatkan ini. Nah, ini sudah dikatakan mendekati 1. Yang ini berarti ini paling besar ini 2% pun nggak ada, ini nggak sampai 2% ini. Ya. Nah, ini sudah pasti 1 ya, mendekati 100% ini benar. Nah, inilah yang nantinya menjadi matriks asal tujuan di masa yang akan datang ya. Ini hasil forecasting kita. Nah, ini ada lagi ya. Ada lagi, ini furnace juga ya. Ini yang existingnya ya, saat ini dasarnya. Dan ini yang nanti peramalannya ya. Ini peramalannya di sebelah sini. 1000 ini ya, ini sama ini. Ini total 3.100, ini 2.900. Ini saat ini totalnya berapa nih? 1.300, 1.900, 1.800 ya totalnya. 1.800. Nanti di forecast menjadi ini nanti. Sama, jadi kita yang ke kolom dulu ya. Kita kolom dulu, nantinya jadinya adalah ini ya. Ini satu semua. Ini yang barisnya menjadi ini angkanya. Nah, ini pakai 5% ya ini ya. Ini masih ada 7, kita harus iterasi. Ini pakai ada 88 ini ya. Lebih dari 5%, ini harus kita iterasi lagi. Nah, untuk iterasi baris larinya ke sini ya. Nah, larinya ke sini. Nah, ini mungkin saya kasih panahnya ya untuk iterasinya ya. Biar Anda tidak. Ini adalah arah iterasinya ke sana. Nah, nanti setelah itu arah iterasinya habis sana adalah sini.
Dan ini nanti iterasinya sama. Urutannya seperti itu ya. Sana, sini ya. Kok gini aja. Ini ya, iterasinya ya. Oke, yang ini, kalau yang ini kan ganjil ya. Ganjil ini yang satu semua. Tapi kalau yang genap, iterasi genap ini yang satu. Ini yang enggak satu. Ini ini sebenarnya sudah bagus ini ya sebenarnya ini 1,05, tapi ini lebih dari 5% Mas, 1,05 ini. Kan targetnya 5% kalau nggak salah. Target kita ya, terserah sih sebenarnya. Sebenarnya kita malas. Ya ini yang masih ini, kita iterasi lagi di sini. Kita lihat sebelah sini. Nah ini sebenarnya sudah bagus ini. Ini targetnya ini adalah 1% ya, 0,05% sebenarnya kelihatannya ini. Sudah oke. Memang tergantung ya, semakin angkanya semakin mendekati 0, semakin bagus memang. Dan terakhir ini targetnya adalah 1,062. Ini berapa persen ya ini? 0,3%. 0,3%, 0,4% ya. Ini 4% juga 0,4%, ini tambah 0,885 ya. Ini masih besar ini. Mungkin 998, 9654 ini. Ya, ini 988 ini besarnya ini 0,9654 ini. Mungkin ini 9885. Biasanya dia semakin ini semakin ini ya, semakin mendekati 1 ya. Ini 98 ke 99. Ini 9019 ke 9005. Iya, ini mungkin ini ya. Yang keliru ya. Nah, berikutnya ada resume metode analogi. Jadi metode analogi itu mudah dimengerti dan digunakan ya. Terus proses pengulangan sederhana, tinggal kita menguasai perumusannya. Itu nanti kita bisa membuat rumus Excel ya. Pakai Excel sebenarnya bisa pakai ini ya. Terus proses pengulangan sederhana. Kalau furnace hati-hati, Anda harus bikin rumusnya itu satu paket yang dimaksud ini adalah iterasi yang ganjil dan iterasi genap ya. Nanti setelah satu paket itu bisa, nanti Anda tinggal copy paste ya. Buat dulu dibikin, habis itu bikin 10, kalau masih belum convergen, bikin lagi copy per 10-an itu. Ya, pokoknya ngopinya harus genap. Tidak perlu data aksesibilitas ya, itu untuk metode analogi. Terus penggunaannya fleksibel, akurasi cukup tinggi. Kelemahannya ya, data pergerakan TID kecil ya, TID kecil itu berarti pergerakan trip distribution antar zona saat ini itu harus lengkap. Nah, itu catatannya harus lengkap. Jumlah zona selalu tetap, tidak boleh ada tambahan zona. Misalkan Anda meramalkan asal tujuan perjalanan suatu kota, ya, ternyata pada suatu saat ada pemekaran. Nah, itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Anda harus melakukan analisis ulang. Ya. Jadi zonanya tidak boleh berubah, jadi harus tetap. Zona dengan ya ini ya TID 0 ya, jadi trip atau trip antar zonanya itu adalah 0, tidak dapat diramalkan, maka selamanya dia akan 0. Ya. Berikutnya adalah pergerakan intrazona diabaikan. Berarti pergerakan di dalam zona itu diabaikan, artinya boleh dinolkan ya, boleh dinolkan. Yang kelima, tergantung akurasi pergerakan saat ini. Ya, otomatis ini ya, karena kita mau akurasi di masa mendatang, kita harus akurasi juga dalam menentukan asal tujuan perjalanan saat ini. Mengabaikan perubahan jaringan jalan.
Ya, karena kalau ada perubahan jaringan jalan, maka arah perjalanan orang akan berubah ya, akan berubah. Tidak cocok untuk perkembangan yang pesat ya, tadi sudah saya sampaikan. Di situ ada catatan jumlah zona selalu tetap, jaringan jalannya harus tetap ya. Nah, ini yang nggak bisa untuk daerah yang perkembangannya sangat pesat. Ya, karena kalau suatu daerah itu berkembang secara pesat, jaringan jalannya bertambah dalam sekian tahun sekali, bisa jadi zonanya juga ikut bertambah. Kelurahannya bertambah karena ada pemekaran wilayah seperti itu ya, kira-kiranya ya. Nah, ini tidak cocok untuk metode analogi. Ini yang model sintetik ya, gravity model, tapi ini tidak kita bahas di sini. Kita bahasnya nanti di di materi kuliah pilihan ya, perencanaan permintaan transportasi. Jadi untuk gravity model itu sebenarnya meniru hukum Newton fisika ya. Jadi di sini ada tarik menarik antara dua zona yang dipengaruhi oleh bangkitan dan tarikan kedua zona tersebut dan oleh pemisah. Pemisah ini adalah jarak, waktu, dan biaya. Salah satu ya, ini salah satu antara dua zona tersebut ya. Jadi tidak harus dipakai dua-duanya, tiga-tiganya ya. Ini bisa dipakai salah satunya, salah satu saja. Nanti menghitung dengan gravity model. Informasi lain yang perlu tersedia untuk memodel distribusi perjalanan adalah yang menunjukkan informasi mengenai spatial separation masing-masing zona. Ya tadi ini ya, pemisah ini ya, pemisah ini ya, spatial separation, pemisah antar zona, bisa dalam jarak, waktu, atau biaya. Nilai transport impedance biasanya diasumsikan sebagai rute terpendek, tercepat, dan termurah. Ya ini yang tadi ya, jarak, waktu, dan biaya. Jarak terpendek itu yang nanti menjadi pilihan orang, waktu tercepat, ya, biaya termurah dari zona asal ke zona tujuan. Dari suatu zona asal ke zona tujuan dalam suatu sistem terdapat beberapa kemungkinan rute yang disebut sebagai tree. Ya. Rute terpendek dalam hal biaya, jarak, dan waktu dari suatu zona I ke zona J disebut sebagai scheme tree. Rute tersebut digunakan untuk mengestimasi transit impedance. Ya. Nah, ini ada deterrent function ya. Jadi kaitan jumlah perjalanan dengan pemisah spasial ya. Jadi semakin pendek, kecil atau pemisah spasial, maka jumlah perjalanan akan semakin tinggi. Misalkan ini ya, jumlah perjalanan akan tinggi jika jaraknya pendek, waktunya cepat, ya, biayanya murah. Ini tinggi. Tapi kalau sebaliknya, kalau jaraknya terlalu jauh, ya, waktunya juga memakan waktu yang lama, biaya perjalanannya juga lebih besar, maka orang akan malas melakukan perjalanan, interaksinya akan pendek antar zona tersebut. Nah, ini ada deterrent function, uji hambatan perjalanan antar zona. Nah, ini rumus umum dari gravity model. Ya, di sini ada beberapa kalibrasi ya, konstanta, ya, K dan N yang nanti akan dihitung. Itu bisa mendapatkan model ini. W ini adalah populasi, itu bisa kita dapatkan datanya dari BPS. E ini ada economic variable of destination, ya. Yang D ini adalah distance, bisa distance, bisa tadi ya yang fungsi spasial ya, bisa jarak, bisa waktu tempuh, bisa biaya, itu di sini nantinya. Nah, nanti yang kita kalibrasi ini kan. Nah, ini nanti Anda pelajari di transport demand modeling. Jadi mata kuliah permintaan kebutuhan transportasi. Perencanaan permintaan transportasi, kuliahnya itu mata kuliah pilihan. Mungkin nanti saya akan ngasih contoh yang Detroit ya. Detroit ini mirip dengan Furnace, cuma dia kalau kita bikin rumus pakai Excel, dia lebih mudah. Karena hanya satu rumus, itu langsung kita tarik ke bawah, copy ke bawah, itu langsung jadi. Tapi butuh ketelitian yang lebih bila dibandingkan kita bikin rumus Furnace. Seperti itu. Jadi tidak mengenal baris kolom seperti yang di Furnace ini ya. Nah, seperti yang di Furnace ini kan iterasinya
gantian ya antara baris, antara kolom dengan baris, kolom dengan baris, kolom dengan baris. Kalau Furnas, kalau Detroit itu satu rumus ini kita bikin satu, ya, tapi yang harus benar-benar teliti. Soalnya kalau sekali rumus awalnya salah, nanti kalau kita kopikan ke bawah, wah, itu salah pasti. Oke, sampai demikian. Ada pertanyaan? Materi trip distribution hari ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu kuliah hari ini.